Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang santai ya, santai ya. Iya. Bahasa apa Bir? Zakat. Zakat. Apaan ya? Ini bahas zakat ya, zakat. Zakat sering terjadi itu emba azakatin kompoyah tanpa sepengetahuan bapak si kompoy itu. Mbak bini biasa ya, mbak bini riang kan cek seneng ke kompoy. Jadi mbak bini pak romoro zakat petra tanpa abri tahu dulu kam mang si kompoy kan anak ngembari ya. Pak romoro cong anak biko mari zakat lagi. Lah begini, mbak jagatin kompoy. Ini losa ini. Milosa polana zakat kompoy ini benih kewajiban mbak, kewajiban mak. Zakat kompoy ini kewajiban mak, benih kewajiban mbak. Mun pak mbak zakatin tanpa pemberitahuan ke mak si kompoy, maka tidak bisa. Mun terosa ada terosa, ya tahu orang nembana. Cong kompoynya mungkin lo zakatin bingko nakarakin beres. Ah nakaraki beres. Panampon narakir beres kebele. Ya cong beres marita kerniatin kebai zakat kompoy ya. Kebai zakat anak. Lah deh. Sian niatin emak anak gile. Otak bapak kompoy aja ngocak kampung. Ada bu kampung. Iya bu, engkau apa serah kesampian lah nakarakin, ben lah niatakin, ben lah aterakin ke orang jelau. Ada ya. Berarti lah cek apa serah nak, beras apa serah, niat apa serah, terakin apa serah. Lah begitu sah. Mun paken romo-rom bana cong komponya bingkok mare tang kompoy mare sekarang bingkok. Lah begitu loh sah. Polana kewajiban mang, ben itu ibadah orang masing-masing. Mun pada ambil alih yang lain tanpa niat ben tanpa pemberitahuan itu losa. Mun sela terjadi. Mun sela terjadi ya mulok todus entaren kebele pi seporane pi anone penta boleh re zakat kilo ini yatin kok. Berapa orang salah lapor lana? Banyak saya laporkan kok ya kira-kira belakangan ini lo musim-musim zakat daerahnya ya antara telo atau lebih banyak lapor cek membaca zakatahin kompoyah seperti itu. Bisa ya kejawab ya lo sah polanya benih kewajiban mbak tapi kewajiban anak begitu, kewajiban emang si kompoy ya seterusnya agak panjang buru atau otoran ya mulu atau otoran pak itu kemarin kan dia selosa itu saya pertama ya. Saya nomor 2 biar catat biar letung. Saya nomor 2 reng sepo azakatin anak. Anaknya ini misalkan kan biasa nih sepo cek sayang aja ke anak. Anak ini kilo abini, cuman lah dewasa, lah kejebel, lah andi kasap, lah mandiri. Anak misalkan umur 20 atau segami tahun kilo abini. Palen pasa datang di Jebel dan Madura. Ini kan lah mukallaf ben andi kerja. Ini benih kewajiban yang sepo sekadeh. Pak Romoro lagi bimbung kebele, cong bikok kaki mari sekatin. Lah ini losa ini. Polanya campuru benih kewajiban yang sepona itu saya kata kewajiban abang tibi. Jadi menterosang emak bapak atau bambu saya katakin anak menterosang atau orang kelo. Jong bingkok kakek saya kata ya bingkok enak kerakin. Bisa niatnya ini si anak gila niat tibi atau awakil kampung. Iya bu, mam bingkok niat deh, mari niatin pas atraki atau iya bu mau enak kering beres. Niatnya gula apa serah kesampian bu, begitu. Apa serah kampung berarti embung saya niat. Nah, jadi intinya kora totoran. Masalah pertama gula emba totoran, masalah nomor 2 embu atau totoran, dan itu bisa sah. Malah niatin. Pola itu nyaman ibadah, begitu. Maksudnya ibadah orang kewajiban masing-masing. Senbertung nomor 2. Pas terus nomor 3 kanca sebagai Jakarta silok mudik ya. Kanca selok mudik bade Jakarta, reng sepona bade Madura, kanca bade Jakarta. Nah karena bade Jakarta, nanti panterlasan wajib zakat tibi, wajib zakat tibi Jakarta. Seumpama Madura, bimbung zakatin pas nelpon, cong kakek bingkok mari zakat di Madura, pada nggak buru masalah nomor 2, lo sah, menlo atau toran kade, seterosa atau toran kade, cong bingkok kakek zakat akhirnya Madura. Panak-anak nyampit, iya bu, engki sekelangkong nak raki beres kula apa seralan niataki, lebih begitu sah. Tapi itu namanya naklus zakah. Mun orang yang beda Jakarta zakat di Madura itu namanya naklus zakah ngalai zakat.
Ngalih zakat itu ya beda perincian dalam madhab, ada yang tidak boleh tapi ada yang membolehkan. Muncaan saya lebih salpak lah karena bela nak kanak sebeda Jakarta itu zakatnya tetap ibagi di sana kampung ah. Male lo eklopain bi tatangkena. Salah anak kanak entak rontoron tak teman ke reman pas zakatnya lo teman ibagi ke tangke bi orang nanya gula hilang. Pantang datang kemudian pas noan jadi kan mon ki zakat datang sing len pasana di empungnya terakhir ya pi anu le zakat datang anak saya beri jebel jadi kan ki ngai bi orang ki itu aki begitu itu oleh telok ya. Oh ya tentang nomor 4 zakat fitrah itu apa yang gelek. Zakat fitrah itu bisa dibuat zakatul fitri, zakat fitri ini mun susunan bahasa Arab ini namanya idhofatus sabab. Zakat sewajib sebab Idul Fitri. Makanya wajib kan yang gelak mulai dari maghrib. Maghrib malam telasen. Maghrib Syawal. Maghrib malam telasen. Kena buka terakhir yakni maghrib malam telasen itu masuk waktu wajib zakat. Makanya namanya zakatul fitri. Zakat sewajib sebab Idul Fitri. Atau namanya zakatul fitrati. Zakatul fitrati maknana zakat sewajib kaangkui nyoceen asal kedati nabe. Jadi mun berdatang berenggadatang lain zakatul fitri zakat sewajib sebab Idul Fitri, zakatul fitrati zakat sefungsina nyoceen kedatina abe begitu. Itu tentang makna zakat. Jadi waktuna zakat itu sewajib saampona salat campuru wajib bagian maghrib. Zakat itu wajib bagian maghrib, iya kan? Zakat wajib bagian maghrib. Maghrib Syawal. Tapi boleh ditakjil. Artinya dari sebelum Syawal itulah itu kada. Misalkan kayak setiar ya. Disegerakan. Bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i ini boleh mulai dari tanggal hitung Ramadan. Tanggal hitung Ramadan, tanggal 2 sampai tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sudah boleh mengeluarkan zakat. Sampai setiap tanggal 17 boleh mengeluarkan zakat. Menurut mazhab lain tidak boleh mengeluarkan zakat disegerakan itu. Harus menunggu Idul Fitri atau ya boleh 1 hari 2 hari menjelang Idul Fitri. Mungkin setiap hari kita jauh kilo oleh. Kenapa begitu? Ya kan di hadisnya itu kan fungsinya zakat itu agar menjadi makanan bagi fuqara masakin, agar fuqara masakin tidak perlu mencari hutangan di hari raya, kan begitu. Jadi fungsinya sebenarnya tujuannya untuk mencukupi fakir miskin pada hari raya. Makanya zakatul fitri. Makanya harus diberikan pas Idul Fitri. Lo oleh disegerakan dari sebelumnya. Tapi menurut Imam Syafi'i boleh dari tanggal 1 Ramadan itu karena pertimbangannya zakat fitri ini wajibnya kan 2 sebab. Sebab Ramadan dan sebab Syawal. Jadi ketika masuk salah satunya itu sudah cukup. Seperti kafaratnya sumpah. Orang Maria sumpah kalau melanggar kan wajib majar kafarat. Itu seumpama kilo melanggar majar kafarat kada, engkau majar kafarat bae laku melanggaran. Lah itu tidak apa-apa. Jadi benda ada melanggar kelu pas majar kafarat. Itu. Ya seperti itu. Jadi zakat fitrah boleh disegerakan sebelum Idul Fitri. Waktu wajibnya malam Idul Fitri. Waktu seafdol marina subuh sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Id. Tapi ini afdol tapi melarat sing nglakonna. Kita sendiri mau mandi persiapan ke masjid, fuqara masakinnya juga lagi mandi dan siap-siap ke masjid. Kalau masih repot-repot ngantar zakat, orangnya nggak ada. Teman saya ngantar itu majar zakat, orangnya repot. Lo sempat ditanah. Lo sempat ditanah, padahal tujuannya agar beras gelek kan tidak heran yari telasen. Lo sempat ditanah, jadi terakhir masak. Lo oleh ketua Eropa makanan, ketua Eropa beras. Mentahan. Ya itu mentahan. Ya begitu ya. Terus seumpama lo sempat zakat sampai hari raya, sampai marena sholat telasen, sepenting masih dalam hari telasen itu kilo haram. Jadi marena sholat Idul Fitri pas baru majar zakat itu namanya makro. Lo haram kan makro. Seharam itu mun sampai maghrib. Jadi marena telasen pagi tak santai sampai duhur sampai asar sampai jompat dare. Pan mari jompat dare pas zakat lah itu haram.
lah telat haram. Tapi kok tutulia zakat. Tetap sah. Iya, kodoknya tulian kodoknya. Ya itu dari waktunya zakat. Terus cara atuumnya ya. Cara atuumnya zakat je bagi ka asnaf sebelu, terus lebih spesifik mau ngaidina sebedakan fakir miskin. Fakir miskin. Aturannya sebenarnya menurut mazhab Syafi'i, zakat orang situng itu kok tuh dibagi minimal ke orang keteloh. Ya pahmilo di edeng ben melarat boleh ya. Kilo edeng lah belum. Beras 3 kilo, cer-cer sekilo edeng kan melarat. Ini pendapat Imam Syafi'i didasarkan pada ayat itu innamas shadaqatu lil fuqara'i. Karena sifatnya fuqara itu sifat jamak, karena sifat jamak itu paling sekone kan telo. Nah, jadi paling sekone telo. Jadi pendapat Imam Syafi'i berarti zakatnya minimal bagi ke orang ketelo. Tapi yang difatwakan dalam madhab termasuk fatwanya Ibnu Ujel itu dalam madhab ini boleh zakat orang situng bagi ke orang situng. Jadi zakat tandi bagi ke orang situng, zakat sampean bagi orang situng itu boleh. Menengah juga zakat tandi nakin bagi ke orang telok kan semula soki ya saya neraki gitu. Nah, terus juga boleh zakatnya orang situng keluarga bagi ke orang situng oleh. Misalkan satu keluarga penghuninya berapa? 7. Ada bapaknya, ada ibunya, anaknya 5. Ini kan berarti 7 zakat fitrah. Kalau 3 kiloan itu bukan berarti 3 kilo kali 7 kan 21 kilo. 21 kilo beras dikasih ke satu orang miskin, boleh apa tidak? Lo itu lo cer-cer, ya itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau ada dalam Al-Quran yang sudah dirinci secara tegas, misalkan sudah mubayyan ya, bukan mujmal tapi mufassal, mubayyan, itu seperti kafarat sompah. Kafarat sompah akan it'amu asyarati masakin, memberi makan pada 10 orang miskin. Lah itu kudu 10 itu. Lo oleh 10 emut dikasihkan kepada situng orang. Kudu 10. Juga kafarat jima atau kafarat dihar. Kafarat dihar kan fa it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Itu harus diberikan pada 60 orang miskin ungu. Jadi agak repot kia si atu umat sampai sebita koreng. Lo oleh bagi ke orang situng. Mon zakat petra yang gila di orang saroma bagi orang situng oleh ya bagi orang kedua orang ketelo lo berapa begitu. Mon yonceng rekan kafarat untuk sebita orang miskin. Monceng sebita orang ke mana dijamu dia. Untuk daeren. Karena biasanya ya seperti kafarat, fidyah apa ini harus berupa to'amun yang bisa iddikhor. Daeren sebisa simpan. Berarti kan metanah. Mon masang bagi kan baru. Atau bagian kebaik koncengan bisa jadi sebagian daerah lo banyak, sebagian banyak. Jadi kan pas lo anu pada ukuran emotnya kan pas lo depan deh. Padahal per orang kau tusa emot kan begitu. Mon kebaik koncengan kan lo ngepas, abing. Itu ngabi didik jangan gelak tapi rabi 2. itu nggak abi 2 itu nggak abi situng. Jadi kalau pas. Lakar madhab lo ngeleyakin kalau seperti itu baik koncengan. Tapi Imam Abu Hanifah ngeleyaki. Itu na kafarot di dia. Lamun kafarot ini ya wallahu a'lam kayaknya itu kafarot itu berhubungan dengan pelanggaran seperti pelanggaran sumpah itu kafarot. Pelanggaran dzihar itu kafarot. Jadi kafarot ini maknanya ngosok dosa, pengelebur dosa. Kalau fidyah ini maknanya kan tebusan. Jadi misalkan orang sepo, orang secek sepona, lo ko besa apasah, ini kan kudu majar fidyah. Lo nangkin apasah. Nah itu kudu majar fidyah tebusan. Itu apa bahasanya fidyah di situ benih kafarot. Terus orang bini hamil, orang bini menyusui, lo apasah, nangkin ngodoen, mon kabeter ka anak, nangkin ngodoen ben beda fidyah. Nah itu video seumpama 30 hari berarti kan 30 mut. Bagi orang situng lo berapa? Video. Pas terus orang yang di otang Ramadan enteng lo tulis ngodoe sampai alengka Ramadan boleh. Itu kan beda video. Nah, ben video nih bagi orang situng orang lo berapa? Pas can terus gila itu
orang se lo ko basa wajib majar fidyah. Fidyahnya itu bagi penarena. Jadi masuk umpama tanggal situng lo abasa, maka fidyahnya bagi tanggal situng tepat Ramadan berjalan. Iya, Ramadan berjalan sambil lalu berjalan. Tanggal 2 fidyah, tanggal 3 fidyah begitu. Tapi sahabat Anas bin Malik ini khodimnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mulai dari keneknya sahabat Anas ini ngabdi dengan Kanjeng Nabi dadi khodim. Itu riwayatake Sahih Bukhari mentaklero wallahu alam. Sahabat Anas ini pan la sepo lo ko basa itu majar fidyah carana pan tanggal 30 konjengan ngaidina arwah pan maghrib ngaidina makompol loreng untuk konjengan itu pan tanggal 30 sahabat Anas nanggak konjengan ini yakin konjengan itu menjamu para fuqara masakin sebagai fidyahna sahabat Anas selo abasa dari adik begitu. Dia oleh tentu ya. Menurut Abu Hanifah oleh itu. Muntak kelero di Mausu'ah Kuwait begitu ya, wallahu alam, bisa dicek lagi kalau benar, kalau kelero bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Terus untuk orang yang zakat itu ada doanya. Yang berzakat membaca doa, yang menerima zakat juga mendoakan. Untuk yang membayar zakat doanya Allahumma ja'alha magnaman, ya Allah jadikanlah zakat ini bagi saya sumber keuntungan, menjadi keuntungan. Lo rogi ya zakat, lagi tambah soki. Wala taj'alha maghroman, jangan jadikan zakat ini sebagai kerugian. Jadi lo kira takar bangkrut margana zakat, mun zakat dagangan kan sekoni zakat kan ning 2,5% kan, seumpama zakat seumpama di saldo 100 juta, zakatnya kan ning 2,5% kan ning 2,5 juta. Jadi 2,5 juta ini didoakan agar menjadi sumber keuntungan, nantinya tambah berlipat ganda pahalanya, tambah soki, benih tambah melarat. Allahumma ja'alha magnaman wala taj'alha maghroman. Itu doanya saya zakat. Doanya senerema pada tua na senerema ajarakallahu fima a'taitah. Mudah-mudahan Allah memberimu pahala atas apa yang kau berikan. Zakat yang kau bayarkan semoga diberikan pahala oleh Allah. Wa barakalaka fima abqaita. Apa yang kau simpan semoga diberkahi oleh Allah. Karena kan jala 100 juta zakat ning 2,5, saya 2,5 mantar lea kenceran, karena mantar berokah. Wa ja'alahu laka tahuron, dan mudah-mudahan zakat itu bagimu menjadikan soceh ka abang, soceh ka atena, soceh ka nafsona begitu. Ya kira-kira yang kita bicarakan tentang zakat seperti ini. Apa ya saya kelupain? Pertanyaan Bapak aja. Majar zakat untuk bini bampa. Oh, majar zakat untuk bini pampa itu ya. Nyaman ki ya. Nakar beras 3 kilo, ini namanya ifros. Nakar itu namanya ifros. Niatnya zakat itu kapan? Niatnya zakat itu ketika ifros itu, ketika nakar beras, atau setelah nakar beras, atau ketika mau diberikan pada wakil. Semacam panitia musola masjid ngai kota itu bukan amil, karena kalau amil itu bentukan dari pemerintah. Amil itu nyari kemaroman orang, bentukan dari pemerintah. Kalau yang ada di musola semacam Jakarta ya gang itu namanya wakil dari pemberi zakat, bukan wakil dari penerima itu sebenarnya. Wakil dari pemberi zakat. Ya wallahu alam kalau dinamakan wakil dari penerima. Jadi niat ini nakar beras pas niatin. Niat kaula zakat kanggo abe, niat kaula zakat kanggo anak, niat kaula zakat kanggo bini. Mun bini napa Pak? Nawa itu an ukhrija zakatal fitri an arba'i zaujati. Arba'i zaujati. Mendua. An zaujatayya tasniah itu. Nah itu an ukhrija zakatal fitri an zaujatayya begitu. 2 bini saya begitu. Ya niat ini jangan sebini lo nak niat, anaknya ya lo nak niat mun anak si kene. Soalnya kewajiban bapak. Ketika bapak sudah melain nakar beras itu dan sudah diniati, maka bininya ya lo nangkin, anaknya ya lo nangkin. Soalnya sudah cukup, itu kewajiban bapak. Saya niat ya cukup bapaknya. Lo nangkin niat itu ngedeng.
Maren, pertanyaan boleh? Apa itu? Itu saya neng kolom komentar tanya maki zakat ke orang setuaan. Setretanan. Wallahu a'lam apa tetangga setuaan apa teretan setuaan. Lo juga. Mungkin zakat ketretan ya lo berapa asal canggila itu memenuhi kriteria dari 8 golongan. Apakah dia fuqara, masakin, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil atau itu. Ya sepenting pada salah satunya itu. Jadi sepopo, tabetretan, bahkan itu lebih afdol ya. Lebih afdol zakat itu diberikan pada korobat sendiri. Beletibi sepenting adik sifat saya salah satu sebelu. Misalkan sepopo lo soki, maka bagi ke dia daripada sebeni sepopo rajaan kencerai bagi kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa ada ya? Cuma rajaan boleh kan? Iya, bolehna ada silah wa qorob, silah wa sedekah. Jadi dua, ki zakat ban nyambung rahim, ki silaturahim ban sedekah. Jadi lebih afdal bagi kebalana tibi sebenarnya. Itu. Jadi lo masalah zakat dalek bagi kakak, zakat kakak bagi kalek. Kenapa? Karena keduanya sudah masing-masing mempunyai keluarga, kan begitu. Bahkan lebih afdal yang bagi kak masih ada ikatan keluarga. Ini pertanyaan sudah 2 ini. Durasi sudah panjang, sudah 22 durasi. Bagaimana Bir? Ada pertanyaan ya? Lagi pakai berpertanyaan pakai tak tahu aja berbuat apa ruwet. Jadi kita cukupkan di sini saja pembahasannya. Si paling penting gila itu. Embanya kada kompoy ya, itu kodu atau toran kade malai berdebuan dari bapak si kompoy selaku dia si wajib malai apa serah niatnya atau niatin. Pas terus bapak atau membu saya zakat de anang pada raja maka itu kodu atau toran. Mau langsung zakat pah atau toran kemarin kalau sah polana itu ibadah orang kewajiban orang pah lo ini adin jadi lo sah. Mon seperti saya sudah. Saya sudah. Romoro itu mau lemari zakat di bimban. Ya mon bisa mulok todus penta ke senerema tapi lebih afdolnya ialah torot zakat boleh saja niatin pada pegena pasal gitu. Tapi jelas kalau sah tuh mon zakat ini. Iya lo sah itu di kitab-kitab termasuk di Fathul Mu'in atau Yana ya sudah dibahas anak yang besar itu kan dia wajib zakat sendiri. Orang lain termasuk orang lain maksudnya mak embuknya itu kalau mau menzakatkan harus biidnihi beri tahu gelun kalau boleh terus niat deh begitu. Apa boleh anak itu lah di anak tuh. Iya, lo bisa ya zakarakin. Kompoy zakat kimbata oleh. Iya, lo oleh. Udah lama terjadi. Iya banyak. Bebek lambe jadi kalau pun tahun deh ini. Bebek lambe orang jelas kar banyak sih iya. Kan saya bicara seperti ini, rik bering banyak saya tanya. Aku lagi pesan ke bimbah, aku le, mipah banyak. Iyalah karena itu kacau. Ya. Berarti harus bayar sekarang kodoan. Ya kodoan gua langsung sekarang. Aduh biar mau umur 20 tahun bir. Ya 3 kilo kali 20. Ya itu kan karena ibadahnya masing-masing dan ada niatnya. Jadi gampang aja atau toran kade lah. Embah saya kade kompoya atau toran kade. Embu saya kata kina anang itu atau toran kade. Malah ini niatin bi anaknya itu. Kayak begitu. Oh tapi anaknya ada bu. Gula apa serah niat dan niat lagi sampean. Begitu pada bisa. Ya kira-kira itu. Semoga obrolan kita obrolan santai ini lagi santai di masjid. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kebenarannya itu dari Allah, kesalahannya dari saya. Ini bahasanya blasteran campur Madura dan Indonesia karena semetunya begitu. Jadi kalau ada kemuskilan atau penambahan referensi silakan dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyimak. Harap maklum apa adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Jakanca bun perase matur selangkong atas setajana dukungan, saya ampun nonton, saya ampun membagikan, dan saya ampun subscribe. Subscribe, nonton, dan membagikan ini munlakar konten bermanfaat, insya Allah lah kencerin. Mun konten selalu becek, ya insya Allah lah itu sah. Nah, itu kan ada dalam Al-Quran, wa may yashfa, apa benda-benda apa may yashfa ya, syaden. May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Pasal orang yang saya bantu kebagusan, maka dia mendapat bagian dari kebagusan tersebut. Wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Pasal orang yang saya dukung kecobaan, ia melot sana kecobaan tersebut. Begitu. Jadi moga konten ini ada manfaatnya dan yang subscribe dan membagikan antar pada oleh ganjaran dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Yang mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan.